pendidikan program calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Kediri. Nah, kami ini hadir di sini dalam rangka meminta bantuan Bapak Ibu. Jadi bukan Bapak Ibu yang membutuhkan sebetulnya, tapi kami yang membutuhkan Bapak Ibu terkait dengan penugasan di modul 1.4 mengenai dasar-dasar pemikiran dihajar Jawa dan budaya positif. Dari sini nanti siapa tahu apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan kami di sini hanya berusaha untuk menerjemahkan apa yang dimau oleh Bapak Nadiem selaku Menteri Pendidikan kita. Jadi ini bukan pemikiran kami. Kalau sesuai dengan pemikiran kami, memang juga ada beberapa hal yang belum bisa kami terima dan merasa mungkin andaikan dipraktikkan kami memenuhi berbagai macam. Kemudian nanti untuk teknisnya selanjutnya, pertama nanti kita menyampaikan dari sekolah untuk ada yang mewakili bapak kepala sekolah hari ini sedang sakit dengan istirahat di rumah. Monggo untuk saya dulu Ibu dan bapak-bapak. Monggo mangke sinten ingkang mewakili sebelum acara dimulai, jadi nanti tidak bingung siapa yang kami tuju. Bapak saling menunjuk. Jadi Pak Mahfud selaku kepala sekolah nanti saya menyampaikan selaku kepala sekolah nanti. Amin, kita doakan semoga. Kemudian setelah itu kami menyampaikan, setelah kami menyampaikan nanti ada sesi tanya jawab. Ada sesi tanya jawab, kami mohon pertanyaannya jangan susah-susah. Nanti yang agak rumit-rumit bisa ditanyakan setelah off kamera, begitu maksud saya. Jadi biar tidak terekam, biar terlihat indah begitu di kamera nanti, begitu. Terima kasih. Bisa saya mulai, ya? Kenalan gitu. Nanti agak sedikit, misalkan bergurau juga tidak apa-apa Bapak Ibu, biar tidak terkesan di setting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Kepala SMA Negeri 1 Wates, Bapak Purnomo SPD MPD, yang saya hormati Bapak Pengajar Praktik, Bapak Agus Wakit SPD MPD, teman-teman calon guru penggerak, ada 4 sebetulnya yang sedianya akan hadir, akan tetapi yang satu masih belum hadir karena tadi ada pendampingan dan insya Allah nanti menyusul. Kemudian ada 2 yang tidak bisa hadir karena yang satu sakit, Ibu Septi, kemudian yang satu Ibu Nur, itu ada acara keluarga. Dan yang saya sayangi, saya banggakan dan selalu saya rindukan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Wates yang selalu mendampingi kami sampai hari ini. Syukur Alhamdulillah, marilah kita munajatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini pukul 13:30 kita bisa bersemuka di tempat ini yang membahagiakan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa, dalam rangka mengikuti sosialisasi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif dalam rangka tugas sosialisasi modul 1.4
calon guru penggerak angkatan 4 Kabupaten Kediri. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, ada beberapa yang perlu kami sampaikan kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian yang ketiga adalah materi, kemudian ada sambutan sedikit mungkin atau pesan yang perlu disampaikan oleh Bapak pengajar praktik kami, dan di akhir nanti ada sesi tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak agar kegiatan hari ini mendapatkan ridho dari Allah dan berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Marilah kita berdoa, menundukkan hati dan kepala, bermohon kepada Allah. Berdoa, silakan. Selesai. Iya. Iya, enggak apa-apa. Baik, berikutnya adalah sambutan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wates. Yang saya hormati Bapak Purnomo SPD MPD, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, yang terhormat Bapak Ibu calon guru penggerak, yang terhormat Bapak Ibu guru yang berpartisipasi untuk menyukseskan program guru penggerak ini. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini SMA Wates dapat giliran untuk ditempati sosialisasi materi yang luar biasa, yaitu tentang dasar-dasar pendidikan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Semoga materi nanti dapat menular pemikirannya, maksudnya ke kita semua, sehingga SMA Negeri 1 Wates semakin maju, semakin dapat dipercaya oleh masyarakat. Saya sendiri kalau menghadapi calon guru penggerak ini rada redek, karena ini orang hebat, melewati seleksi banyak, sedangkan tantangannya itu luar biasa. Maka kami hanya bisa berdoa semoga beliau-beliau ini nanti berhasil dan menjadi ujung tombak pendidikan di Kabupaten Kediri dan kota. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas partisipasinya. Acara ini insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu mari kita ikuti dengan seksama sampai selesai. Materi-materi yang disampaikan ini kalau perlu dicatat untuk bekal kita semua. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas tempat, atas apa-apa yang kurang di kami. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya adalah langsung saja ke sosialisasi dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Bapak Ibu, sebelum materi kita sampaikan, akan kami perkenalkan dulu siapa-siapa yang berada di depan yang akan berusaha menerjemahkan apa yang diinginkan oleh Bapak Nadiem. Yang pertama adalah yang paling tampan, Bapak Budi Haryanto. Ini teman kami, sahabat kami yang berasal dari SMA Negeri 1 Kanda. Berdiri, Pak. Kemudian yang kedua, ini yang ditunggu-tunggu oleh Pak Pur.
Ya, tadi sudah pesan yang ditunggu-tunggu beliau. Beliau adalah Bu Lilik Nirwana. Ya, beliau ini dari TK Pelosok Kidul. TK Pelosok Kidul, Pelosok Klaten, tetangganya Bu Yanti. Iya. Kemudian yang ketiga adalah Bu Siti Mu'arifah. Beliau dari SD Sumberjo Kandat. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah pembimbing kami, pengajar praktik Bapak Agus Wahid. Monggo Bu. Nah, ini yang baru datang ini adalah Bu Ihda Taslihatul Ulum dari TK Mletih. Iya. Tetangganya Bu Masada. Iya. Nah, menurut kami yang hebat itu bukan hanya materinya Bapak Ibu, tapi teman-temannya karena begitu beragam sehingga membuat saya secara pribadi banyak belajar dari beliau. Jadi bisa membayangkan, aduh ternyata mengajar TK itu harus betul-betul kreatif. Andaikan saya menjadi guru TK, saya tidak akan sanggup gitu ya. Itu pelajaran yang saya dapatkan dari ibu-ibu guru TK. Kemudian SD ini menurut saya ilmunya itu adalah bagaimana berbicara dengan sangat lantang, dengan suara keras, dengan nada agak tinggi, kemudian dengan ekspresi wajah yang harus jelas begitu, tidak seperti kita itu kalau mengajar kan hanya dengan nada lembut begitu saja, kemudian tidak perlu lantang, anak-anak sudah mendengarkan. Ketika anak-anak ramai kita lihat begitu saja mereka sudah diam gitu ya. Tapi akan berbeda pengalamannya dengan Bapak Ibu yang mengajar di jenjang lain, dan itu ilmu yang luar biasa kami dapatkan dari program calon guru penggerak ini Bapak Ibu. Nah, kemudian nanti ada beberapa materi. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Budi Haryanto tentang dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ini adalah dasar-dasar pemikiran yang menjiwai ketika nanti kita akan menerapkan kurikulum prototipe. Mohon izin Bu Yanti, saya menggunakan istilah prototipe karena saya adalah seorang pencinta bahasa Indonesia. Siapa lagi yang melestarikan bahasa Indonesia kalau bukan saya sebagai guru bahasa Indonesia, begitu. Sehingga saya selalu berusaha konsisten menggunakan kata-kata kurikulum prototipe. Meskipun sebetulnya saya merasa selalu ingin tertarik untuk menggunakan prototype gitu. Tapi selalu berusaha, saya harus konsisten menggunakan prototipe begitu. Itu untuk menghemat waktu saya berikan kepada Pak Budi untuk menyampaikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mohon maaf saya melepas masker. Kalau pakai masker susah bernapasnya, jadi saya lepas sementara. Kami semua ini memang mendapatkan tugas untuk sosialisasi ke teman-teman sejawat, dan ini adalah tempat kedua karena kemarin baru saja kami sosialisasi di SMA Negeri 1 Kandat. Nah, ini adalah kedua di SMA Negeri 1 Wates ya. Program kami guru penggerak itu ada 9 bulan dan ada 3 modul yang harus kami kuasai. Masing-masing modul berkisar sekitar 3 bulan. Ini baru 3 bulan pertama, maka kami coba sharing apa
yang sudah kami dapat yang sedikit ini, gitu ya, untuk sharing kepada Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada juga nanti untuk lebih detailnya, Bapak Ibu bisa mencoba menginstal aplikasi Merdeka Mengajar, ada di Android nanti ya. Ibu ketik aja di Android itu di Play Store, Merdeka Mengajar, kemudian ada gambar kayak mirip ada orang mengepalkan tangannya, itu jadi klik. Semua materi guru penggerak ada di situ. Jadi materi instan ada di situ semua. Bapak Ibu bisa belajar banyak di situ, dan itulah materi yang kita pelajari. Cuma bedanya kalau Bapak Ibu ingin pelatihan yang bersertifikat, ya memang harus mengikuti berbagai seleksi. Tapi materinya sama seperti yang di Android itu. Materi pertama yang kami semua dapatkan itu tidak lain adalah kembali kita semua mengkaji pemikiran dasar atau filosofi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi beliau ini adalah pakar pendidikan, tokoh pendidikan nasional yang kemudian kita kuatkan kembali. Kenapa? Karena beliau ini sesungguhnya sudah punya filosofi pendidikan yang sangat sesuai dengan masyarakat Indonesia. Itu yang coba digali oleh Pak Menteri beserta tim pendidikannya. Nah, baik saya awali dengan dasar pendidikan PhD. Ini pertama adalah maksud dari pendidikan. Ini penting sekali. Jadi maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun semua kekuatan kodrat yang ada pada anak untuk mencapai selamat jiwanya, selamat raganya, kemudian bahagia jiwanya, setinggi-tingginya sehingga nanti bermanfaat bagi masyarakat. Itu adalah maksud dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Dilanjut coba. Agak naik aja biar lebih tinggi. Kemudian filosofi yang kedua adalah menuntun. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas dari seorang guru atau pendidik itu adalah menuntun tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki laku hidupnya. Jadi menuntun dan mengarahkan semua potensi, semua minat bakat, kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar tumbuh kembang sehingga apa yang menjadi harapan dan cita-citanya bisa tercapai. Lanjut. Petani. Diibaratkan seorang pendidik itu sama seperti seorang petani. Maka kalau misalnya di situ ada contoh petani jagung, maka petani itu mempunyai kewajiban untuk menuntun tumbuhnya jagung, kemudian memperbaiki kondisi tanahnya, memberikan pupuk agar semua bisa tumbuh menjadi baik. Ibaratnya sekolah ini adalah sebuah ladang, maka kemudian guru ini adalah sebagai petaninya, berusaha untuk menuntun dan mengembangkan semua potensi siswa. Seperti itu. Lanjut. Ini gambaran ketika menanam jagung. Oke, ini sudah tumbuh, sehingga akhirnya menjadi besar. Berikutnya adalah budi pekerti. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara adalah perlu kita menyeimbangkan, menyelaraskan antara perkembangan budi dan pekerti. Apa bedanya di situ? Kalau next coba lagi biar lebih jelas. Nah, budi itu adalah pikiran, perasaan dan kemauan, sedangkan pekerti adalah tenaga. Lanjut. Bermain, ini penting sekali bahwa sesungguhnya kodrat manusia bermain. Apakah itu anak-anak, apakah itu guru kita, itu bermain. Pasti dengan bermain, tidak melihat usia, semua suka. Maka bagaimana kita
bisa menanamkan atau gini ya, atau bisa mengajarkan materi pelajaran tertentu dengan ada permainannya, misalnya seperti itu. Di contoh misalnya ada game pendidikan, itu sangat disukai oleh anak-anak, bahkan dengan game itu justru anak-anak merasa seakan-akan tidak belajar, padahal dia sesungguhnya belajar. Tapi di sini gamenya tertentu, tidak semua game. Jadi permainan. Jadi kalau zaman dulu itu permainannya adalah lanjut. Ini permainannya adalah dakot atau gobak sodor. Ini adalah permainan sederhana, tapi di situ banyak mengandung segi pendidikannya. Lanjut. Ini juga pendidikan berpusat pada anak. Saya yakin semua paham bahwa pendidikan itu mestinya berpusat pada anak, bukan berpusat kepada guru. Artinya semua pikiran kita, semua aktivitas kita itu semua ditujukan hanya satu, yaitu melayani apa yang menjadi kebutuhan anak. Termasuk nanti misalnya kita tahu bahwa anak kita ini sangat heterogen, maka yang benar kita harus bisa memenuhi kebutuhan anak kita yang heterogen itu dalam hal belajar. Nanti ada namanya materi pembelajaran berdiferensiasi. Itu juga ada. Lanjut. Nah, apa relevansi? Apa kemudian? Wah, itu dia kan tokoh yang zaman dahulu gitu. Apakah masih relevan dengan pembelajaran abad 21? Maka jawabannya masih relevan. Jadi kalau misalnya Ki Hadim menyatakan bahwa filosofi pendidikan itu menuntun, maka ini sesuai sekali dengan prinsip prinsip pendidikan abad 21, yaitu perlunya kita mengajarkan kepada anak kita ada kolaborasi, kemudian ada reflektif, kemudian ada komunikatif, kreatif, inovatif, dan sebagainya. Sedangkan kalau misalnya Ki Hadim menyatakan bahwa pendidikan itu ujung-ujungnya harus menyelamatkan dan membahagiakan anak, maka kalau istilah sekarang pendidikan abad 21 itu adalah pendidikan yang mengarah kepada well-being, artinya membuat bahagia. Lanjut, nah ini boleh lanjut aja sama nih seperti yang saya terangkan tadi. Nah, lanjut budaya positif. Nah, ini adalah materi terakhir modul 1.4 dari pertemuan 3 bulan pertama guru penggerak, budaya positif. Jadi pentingnya kita ini untuk menciptakan lingkungan yang kondusif. Ini penting sekali. Kenapa? Budaya positif atau lingkungan yang positif itu saya yakin akan membuat siswa merasa nyaman. Dia nyaman untuk belajar. Dia belajar dengan tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan, gitu. Kemudian lingkungan belajar yang kondusif, misalnya yang hijau, yang lestari, ini membuat mereka menjadi nyaman, sehat dan sebagainya. Ini salah satunya adalah dengan menciptakan budaya positif. Lanjut saja. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata setelah kita belajar itu begini, saya yakin bahwa teman-teman guru yang ada di sini itu semuanya pada berkeinginan untuk menanamkan karakter yang baik pada anak, gitu ya. Tetapi masalahnya terkadang kita menggunakan teori kontrol yang salah. Yang salah itu begini contohnya. Misalnya kita sering memberikan hadiah, misalnya memberikan hadiah. Nanti kalau misalnya nilaimu bagus, saya kasih hadiah. Kalau nilaimu bagus lagi, saya kasih hadiah. Saya katakan bahwa teori kontrol itu benar, baik. Tetapi baiknya adalah untuk sementara. Karena yang dibutuhkan oleh anak itu adalah motivasi internal. Kalau eksternal itu sementara, maka internal itu harus datang dari dirinya sendiri. Nah, paradigma atau teori kontrol yang perlu diperbaiki itu harus diubah gitu. Nah, ini ada dua tabel ya, dua tabel, ada kanan sama kiri. Kan yang sebelah kiri itu adalah
paradigma lama yang mestinya sedikit demi sedikit harus kita ubah agar bisa berubah menjadi paradigma yang di sebelah kanan. Jadi contohnya misalnya realitas atau kebutuhan kita ini adalah sama, maka nggak benar. Yang benar adalah bahwa kebutuhan kita ini masing-masing itu berbeda. Contoh lagi misalnya di situ semua orang melihat sesuatu atau hal itu sama. Dalam kenyataannya bahwa kalau melihat sesuatu masalah atau apa, pasti tiap orang tuh punya gambaran yang berbeda-beda. Dan banyak lagi di situ, misalnya saya bisa mengontrol orang lain, maka yang benar adalah saya tidak bisa mengontrol orang lain. Kalaupun bisa, maka kita kontrolnya hanya sementara. Ya karena dia murid, karena dia ada keperluan, ada dirinya mau dikontrol, maka dia mau dikontrol tapi untuk sementara. Maka sebetulnya ini berkaitan gini, bahwa mengontrol itu akan disetujui oleh seorang anak kalau dirinya juga mengizinkan. Maka nanti ada istilah yaitu keyakinan kelas. Nanti ada semacam perubahan. Kalau dulu ada peraturan kelas yang sifatnya itu dari sekolah, maka nanti ada baiknya kita membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu adalah salah satunya hasil kesepakatan antara guru dengan siswanya. Nah, itu adalah hal-hal baru yang perlu nanti perlahan-lahan kita kembangkan kepada siswa kita. Next berikutnya. Untuk materi disiplin nanti bisa disampaikan oleh kawan kami, oleh Bu Siti Mu'arifah. Terima kasih. Melanjutkan dari paparan Bapak Budi Haryanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sudah dipaparkan oleh Bapak Budi tadi, bahwa untuk mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, kita diarahkan untuk membangun budaya positif yang pada akhirnya nanti terbentuklah ekosistem yang positif. Nah, dalam membentuk ekosistem yang positif tentu ada suatu usaha yang perlu kita lakukan, yang tentunya sudah sangat umum bagi kita semua, bahwa sekolah itu tidak pernah dari kata disiplin. Ini Bapak Ibu, ini. Ya, jadi kita selalu setiap hari berhubungan dengan kata disiplin. Nah, siapa sih yang kita disiplinkan di sini? Siapa Bapak Ibu? Semuanya. Nah, lalu bagaimana kita mendisiplinkan anak? Maka sebelum itu, mari kita menengok teori disiplin yang kami dapatkan dari kegiatan ini. Dalam kegiatan guru penggerak, kata disiplin disampaikan itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya belajar. Tetapi dalam kehidupan kita setiap hari ketika kita berhubungan dengan anak-anak, budaya atau disiplin ini berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan atau kecenderungan umum yang berhubungan dengan rasa tidak nyaman. Ketika anak-anak datang tidak tepat waktu, apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Marah, menghukum. Nah, padahal tujuan dari disiplin itu sendiri apa Bapak Ibu? Membiasakan, biar tertib. Ketika anak datang terlambat, ketika kita hukum tujuannya agar bisa lebih baik, tidak mengulangi lagi. Nah, pada dasarnya tujuan dari disiplin itu adalah mengajak anak belajar dari kesalahan itu. Jadi kata disiplin dari bahasa asalnya disiplina itu artinya belajar. Ketika kita mendisiplinkan anak, maka kita mengajak anak untuk belajar menuju lebih baik. Karena belajar itu sama-sama kita yakini bukan hanya sekedar mengerjakan soal di atas kertas, tetapi anak bisa berubah dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum bisa menjadi bisa, dari yang belum terbiasa baik menjadi lebih baik. Nah, penyempitan disiplin yang kita lakukan setiap hari dengan memberikan efek jera dengan hukuman, maka pelan-pelan harus kita ubah menjadi mengajak anak menuju perbaikan.
Dan tidak harus selalu dengan hukuman. Apakah hukuman itu boleh, Bapak Ibu? Boleh. Tetapi sebagai alternatif terakhir, akan ada pilihan berikutnya yang nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan kami bagaimana mengajak anak berubah menuju kedisiplinan tidak langsung dengan menghukum. Ada suatu proses nanti yang akan dijelaskan kawan kami, yaitu restitusi. Bagaimana mengembalikan anak ke dalam habitatnya, ke dalam kelompoknya menjadi lebih baik tanpa harus tersakiti secara fisik maupun secara mental. Lanjut. Nah, dalam melakukan disiplin ini dihubungkan dengan teori motivasi. Kenapa anak mau disiplin dan kenapa anak tidak mau disiplin? Sama-sama kita tahu bahwa motivasi seseorang dalam melakukan segala sesuatu itu ada dua. Ada motivasi yang datang dari dalam dan ada motivasi yang datang dari luar. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah ketika kita mendisiplinkan anak-anak. Yang pertama ada motivasi eksternal, di mana anak melakukan segala sesuatu itu karena menghindari sesuatu yang tidak nyaman bagi mereka, biar tidak dihukum, biar tidak mendapatkan sanksi. Misalkan beberapa anak tidak terlambat ke sekolah karena takut dihukum. Beberapa anak mengerjakan PR daripada nanti sama guru kimia saya harus berdiri di depan kelas, misalkan seperti itu, atau harus membersihkan ruang lab dan sebagainya. Oh ya. Dan kemudian ada motivasi eksternal, itu bukan untuk menghindari tapi mengharap sesuatu. Gimana Bapak Ibu? Oh, yang paling baik fisika. Saya kira semua guru baik, Ibu. Cuma mungkin beberapa murid itu ada semacam tanda tanya, nggak suka dengan hal tertentu yang tidak nyaman untuk dirinya. Karena terus terang saya juga pernah jadi murid yang lama itu kadang nggak nyaman dengan guru A dan B itu karena bukan pelajarannya, tapi mungkin takut dibeli, takut suruh maju ke depan karena saya pemalu waktu itu. Sekarang malu-malu, enggak Kak, saya pemalu juga. Jadi motivasi eksternalnya ini ada dua. Satu untuk menghindari ketidaknyamanan, yang satunya adalah ingin mendapatkan sesuatu. Saya ingin ranking 1, biar nanti sama ibu saya diberikan HP baru atau belikan laptop baru. Nah, ada motivasi yang ketiga, yaitu anak melakukan segala sesuatu termasuk disiplin tadi berdasarkan motivasi yang murni dari dalam dirinya. Dia ingin menjadi diri yang lebih baik sesuai yang dia harapkan. Dia punya harapan dengan melakukan itu apa yang akan dia raih di masa depan. Dia belajar dengan sungguh-sungguh, mungkin dia ingin masuk ke kampus yang diinginkan atau ingin menjadi pekerja sesuai dengan yang dia cita-citakan, sehingga muncul disiplin dalam diri anak tersebut dari dalam hati mereka tanpa disuruh, tanpa takut hukuman. Next. Nah, kira-kira Bapak Ibu, dari ketiga motivasi ini yang akan berhasil membawa kebaikan untuk anak-anak yang mana? Yang internal. Nah, lalu bagaimana dengan tugas kita? Kan kita kadang sebagai penghukum, Bu, Bapak. Nah, bagaimana dengan tugas kita agar anak itu menuju motivasi yang internal? Nah, ini menjadi tugas kita agar anak itu tidak hanya takut dengan saya, tidak hanya biar mendapatkan hadiah dari saya, tetapi dari diri anak itu muncul disiplin yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Ini menjadi tugas yang luar biasa bagaimana kita nanti melakukan pembelajaran dan pendekatan kepada anak melalui pembelajaran yang berpihak pada anak. Melalui pendisiplinan yang tidak hanya sekedar menghukum, tapi bagaimana kita merestitusi anak-anak. Nah, dari motivasi itu, Ki Hajar Dewantara menunjukkan bahwa ketika anak sudah mencapai motivasi internal, maka dia sudah mencapai kemerdekaan dirinya. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah dirinya sendiri. Jadi nggak menunggu perintah, tapi dirinya mau memerintahkan.
Saya harus belajar, saya harus berlatih agar saya menjadi diri saya yang saya inginkan. Next. Nah, untuk mencapai itu semua, ketika kita di sekolah tentu ada namanya peraturan, salah satu usaha untuk mendisiplinkan anak. Tetapi pendisiplinan itu tentu tidak akan lepas dari motivasi maupun kebutuhan anak-anak. Nah, peraturan kelas, di sini ada diagram Venn-nya, termasuk bagian dari keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas nanti akan membentuk lingkungan yang positif dan kemudian akan menjadi budaya yang positif. Apa sih keyakinan kelas itu? Usaha seperti apa sih dalam mendisiplinkan anak-anak di kelas? Selain dengan peraturan kelas, akan disampaikan oleh rekan kami selanjutnya. Terima kasih. Baik, saya akan lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih. Kalau masih kita tepuk semangat dulu ya Bapak Ibu. Oke, tepuk semangat. Ya. Oke, sudah siap? Monggo kita lakukan. Tepuk semangat. Sudah semangat apa belum Bapak Ibu? Oke, monggo berdiri, kita berdiri, monggo. Oke, monggo Bapak Ibu kita berdiri dulu. Nyun sewu ya Bapak Ibu. Kita sambil tepuk saja. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk meja. Kalau kau suka hati tepuk meja. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati putar badan. Nah. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Untuk materi yang selanjutnya yaitu keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Untuk keyakinan kelas di sini adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan di dalam kelas yang dapat menentukan terciptanya suatu lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif kita bisa menciptakan dari kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di dalam kelas dulu ya setiap harinya. Nanti bisa menumbuhkan budaya yang positif. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan saja? Nah, di sini ada contohnya bahwa mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa Bapak Ibu? Iya, betul sekali. Untuk keselamatan. Pertanyaan yang kedua, mengapa ada peraturan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu jawabannya untuk apa Bapak Ibu? Untuk kesehatan. Nah, nilai-nilai kesehatan dan keselamatan di sini itulah yang dinamakan dengan keyakinan. Nah, itu dimulai dari diri sendiri untuk memotivasi diri sendiri atau motivasi intrinsik. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Daripada kita membuat banyak peraturan, lebih baik kita membuat keyakinan yang disepakati di dalam kelas tersebut. Nah, mana yang merupakan keyakinan kelas? Di sini ada dua opsi. Yang A itu kesepakatan kelas, datang tepat waktu mengucapkan salam. Nah, di sini termasuk kesepakatan kelas ya, Bapak Ibu. Menjaga kebersihan sekolah. Kesepakatan? Ya, menjaga berdoa sebelum dan sesudah kegiatan.
Peraturan apa kesepakatan? Kesepakatan. Aktif dalam pembelajaran. Kesepakatan. Tertib. Nah, ya. Untuk yang kedua, kami guru dan murid saling menyayangi. Ini merupakan kesepakatan. Kami murid yang semangat belajar. Kesepakatan. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kesepakatan juga, next. Nah, di sini ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Contohnya di sini, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan bentuk peraturan yang bagaimana Bapak Ibu, berupa apa? Kira-kira tanggung jawab ya. Anak-anak diminta untuk melakukan sesuatu. Nah, di sini keyakinan kelasnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini merupakan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, ini juga termasuk menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, ini termasuk keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, ini termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain. Menggunakan masker, ini termasuk kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini termasuk keselamatan. Nah, di sini ada tindakan, hukuman atau konsekuensi. Yang dimaksud hukuman itu apa menurut Bapak Ibu? Berarti kekerasan ya pada intinya hukuman itu. Kalau konsekuensi, ya akibatnya ya. Di sini contohnya menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali karena terlambat datang di sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya, hukuman. Yang kedua, menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena hadir terlambat di sekolah. Hukuman. Nah, pada intinya di sini apabila kita menyuruh berarti kita itu melakukan hukuman. Dan konsekuensi itu kita meminta kepada anak itu merupakan konsekuensi. Di sini yang contohnya konsekuensi, meminta murid push up sebanyak 15 kali karena ke sekolah tidak memakai masker, itu termasuk konsekuensi. Lanjut. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Untuk konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Contohnya seperti itu. Lanjut. Sudah. Ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Dari Bapak Ibu di sini, saya punya door prize. Nah, nanti saya mau buat pertanyaan, bagi yang bisa menjawab, nanti dapat door prize dari saya. Untuk door prize-nya itu sudah saya siapkan. Untuk pertanyaannya, iya. Ya, yang sudah dipaparkan dari teman-teman tadi ya Bapak Ibu. Apa yang dimaksud menuntun menurut Ki Hajar Dewantara? Oh, enggak, Pak. Monggo. Monggo Bapak bisa ke depan. Oh nggih. Pokoknya nggak malu-maluin.
Ya. Diolah dari kecil, dirawat sampai tumbuh dewasa, akhirnya kita bisa salah. Iya. Ya, terima kasih atas jawabannya. Door prize-nya ini jadi apa tidak, Pak? Iya, ada. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Mau door prize lagi? Mau? Nah, kalau gadis nanti di belakang kalau tidak ada pertanyaan. Mau lagi? Masih ada satu loh dari saya. Mau, oke. Apa maksud dari well-being? Ya, monggo. Ibu. Bahagia, ya. Terima kasih. Monggo ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Bagaimana perasaannya Bapak Ibu yang sudah mendapatkan door prize? Bahagia, well-being tadi, well-being. Iya. Saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, nggih, ini. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu. Hai. Halo. Kalau halo, masa jawabannya hai juga? Diulangi lagi, hai. Nanti dimarahi guru bahasa Inggris loh kalau tidak sama ya. Hai. Halo. Halo, iya. Sudah Ibu, ini kita lanjutkan untuk kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5. Yang pertama adalah survival. Nanti mohon koreksi untuk yang guru bahasa Inggris, nggih. Betul? Alhamdulillah. Nggih. Kemudian ada yang gambar hati itu ada belonging. Nggih. Belonging. Nah, belonging. Kemudian ada gambar balon itu fun. Betul? Nggih. Kemudian ada yang gambar kupu-kupu freedom. Dan yang bintang adalah power. Nggih, betul. Alhamdulillah. Saya guru TK tapi juga belajar sedikit nggih, Bu ya. Nah, untuk yang survival ini adalah kebutuhan dasar manusia yang terletak pada fisiknya, nggih, untuk mempertahankan hidupnya. Di sini termasuk membutuhkan makanan, membutuhkan sandang, nggih, pakaian, kemudian membutuhkan tempat tinggal serta pelayanan kesehatan. Ini adalah survival untuk kebutuhan fisiknya. Kemudian yang keempat lainnya itu yang pertama ada gambar hati, itu adalah love and belonging. Nah, ini adalah cinta dan kasih sayang. Kalau untuk anak TK, mungkin cinta dan kasih sayangnya itu anak itu sama gurunya itu ya minta peluk, kemudian mencari perhatian dengan tindakan-tindakannya yang aktif seperti itu mungkin ya. Tapi kalau untuk anak SMA ini bagaimana untuk mencari perhatiannya? Hampir sama. Atau mungkin begini, ini misalnya suatu contoh, Bapak tadi paring asma sinten? Namanya siapa Bapak? Bapak Ainun. Bapak bisa minta tolong, saya ingin ini ya, simulasi. Nah, simulasi anak SMA. Oh, berdiri Bapak. Mau berdiri, berjalan Bapak ya, berjalan. Stop Bapak, agak munduran dikit, munduran.
Nah, kenapa begitu? Gantengnya kelewatan. Kalau mungkin anak SMA seperti itu ya, kasih cinta dan perhatiannya gitu. Agak ini ya kalau anak SMA, tapi kalau untuk anak TK ini amat sangat membutuhkan cinta dan kasih sayang. Nah, selanjutnya untuk fun atau bermain, ya untuk mencari kesenangan. Ya di sini ternyata tidak hanya anak di jenjang TK, tetapi juga anak jenjang SMA itu juga memiliki kesenangan, gitu. Ada kebutuhannya untuk mencari kesenangan. Selanjutnya ada freedom atau kebebasan. Kebutuhan dasar di sini untuk mencari kebebasan. Apa yang diinginkan ini berusaha untuk dapat dipenuhi. Selanjutnya juga ada power atau kebutuhan dasar ingin mendapat pengakuan atau kekuasaan. Nah, selanjutnya ada kasus di sini. Nanti kita jawab bersama-sama ya. Ini kira-kira masuk dalam kebutuhan dasar yang mana? Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal aku sangat suka menyanyi. Nah, ini kira-kira kebutuhan si anak itu masuk ke dalam kebutuhan yang mana? Yang dari yang 5 tadi. Fun, kesenangan. Karena dia suka bernyanyi. Nah, ini sebagai guru kita juga harus memperhatikan kebutuhannya mereka, ya. Mungkin dari belajar kemudian diajak bernyanyi, mungkin ya sing-song dulu, nyanyi dulu. Nah, seperti itu. Kalau di TK pasti ada nyanyinya. Mungkin kalau di SMA bagaimana, Bu? Ada nyanyinya? Ada. Biasanya lagunya apa? Oh, nggak kelas sebelah. Oh iya, begitu nggih. Ada mungkin nggak sama nggih caranya ya. Selanjutnya yang kedua ada kasus ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru loh. Nah, ini biasanya anak kecil. Ini berarti untuk mencari apa tadi? Ya, betul, cinta dan perhatian, kasih sayang. Selanjutnya, aku bosan. Masa belajar cuma gitu-gitu aja, dengerin bu guru ngomong. Nah, kebutuhan apa ini kira-kira? Bosen dia. Berarti dia ingin freedom, betul. Ingin kebebasan, dia ingin sesuatu yang lain. Ingin gurunya itu berinovasi dalam pembelajaran sehingga dia tidak merasa bosan. Selanjutnya, aku sebel deh, gambarku tidak rapi. Malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Ini contohnya anak TK mungkin ya. Terus ini termasuk yang mana kira-kira, Bu? Bapak? Power, ya. Walaupun dia hasilnya tidak bagus, tapi dia ingin mendapat pengakuan dari gurunya bahwa dia sudah menampilkan hasil dari dia yang terbaik, ya, walaupun tidak bagus. Ingin mendapat pengakuan atau ingin mendapat kekuasaan. Selanjutnya, next. Tadi sudah untuk kebutuhan dasar manusianya, sekarang 5 posisi kontrol. Ini saya harus berhati-hati ya untuk pengucapannya. Kalau salah nanti berabe di sini habis. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, menjadi teman, menjadi pemantau atau menjadi manajer. Nah, kita sebagai guru ada di mana letaknya. Nah, kita akan mengupasnya satu persatu. Yang pertama untuk menghukum. Di sini guru biasanya ya, guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir. Mohon maaf nih tadi kacamatanya kok kelewat. Nah, tidak jelas saya pun. Nah, berarti misalnya menghukum itu berarti dengan postur gelagat gitu yang misalnya anak melakukan kesalahan langsung ini pentumnya ini keluar. Nah, mungkin ya terjadi seperti itu. Atau dengan menunjuk-nunjuk. Itu ciri-ciri guru yang menghukum. Kemudian agak sini saja ya, saya membaca ini. Oke, aja. Mohon maaf. Iya. Kemudian guru berkata kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu tadi. Ini adalah ciri-ciri guru yang
menghukum. Selanjutnya hasilnya apa yang akan terjadi pada si anak? Maka si anak akan memberontak. Nah, sudah Bu. Ya, terima kasih. Anak akan memberontak, kemudian akan menyalahkan orang lain dan dia akan berbohong. Di sini hasilnya kurang bagus ya, ternyata kalau guru itu sebagai penghukum. Kaitannya dengan dunia berkualitas apakah? Yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Selanjutnya murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marahnya hilang, seperti itu. Kemudian dampaknya bagi murid apa? Dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Misalnya murid walaupun dia salah ya, dia akan mengulanginya lagi, mendapat hukuman mengulang dan mengulang lagi. Itu adalah ciri guru penghukum. Apa kita ada di sana? Ada. Ada yang merasa berarti. Selanjutnya ada seorang guru dalam posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Guru itu selalu berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa deh kalau kamu selalu melakukan itu, selalu datang terlambat misalnya. Terus kemudian guru juga akan berkata lagi, kamu seharusnya sudah tahu loh, kalau ibu lelah sekali mengatakan ini, sudah capek deh ngomong ini ke kamu. Nah, seperti itu. Hasilnya apa? Murid itu akan menyembunyikan, menyangkal, dan juga akan berbohong. Kemudian, kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Selanjutnya, murid akan berkata, maafkan saya Bu, dia akan meminta maaf. Dan dampaknya apa? Si murid akan merasa rendah diri, karena dia merasa bersalah itu tadi, sehingga dia merasa akan merendahkan dirinya. Nah, dari posisi kontrol, menghukum, dan membuat rasa bersalah ini tergolong termasuk dalam motivasi eksternal apa internal Bu ini akibatnya tadi? Betul, eksternal ya, dari luar, karena anak akan melakukan sesuatu itu karena untuk menghindari hukuman ya di situ. Kemudian yang ketiga ada guru pada posisi kontrol sebagai teman. Nah, di sini guru akan membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, dan bu gurunya itu akan berkata, ayolah kamu harus lakukan ini demi ibu loh. Terus masa kamu tidak mau? Ingat deh, ibu pernah bantu kamu loh. Nah, seperti itu. Nah, hasilnya apa? Anak akan merasa ketergantungan. Dalam kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru itu sebagai orang yang sangat penting di dunianya. Dia tidak bisa lepas dari guru itu kalau gurunya itu berperan sebagai teman. Dan muridnya akan berkata, saya pikir Bapak Ibu itu adalah teman saya. Ternyata begitu. Nah, dampaknya bagi murid yaitu dia akan merasa lemah, tidak mandiri, dan tergantung pada guru tadi. Karena sudah dianggap teman. Selanjutnya guru sebagai pemantau, yaitu guru itu selalu berbuat menghitung dan mengukur. Dan berkata, apa peraturannya? Karena di sana mungkin sudah ada tata tertib yang ada konsekuensinya tadi. Selanjutnya hasilnya apa? Anak akan dapat menyesuaikan diri bila ada gurunya, bila dia diawasi. Selanjutnya kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak bintang yang harus kamu peroleh? Ini untuk anak TK ya, ada bintangnya. Kemudian berapa halaman yang harus saya tulis? Nah, ini untuk hukuman yang ada konsekuensinya menulis satu lembar atau banyak lembar itu. Kemudian dampaknya apa? Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini juga termasuk motivasi yang bagaimana Bu? Eksternal apa internal ya kira-kira? Karena di sana ada sanksi dan juga ada hadiah. Nah, anak melakukan sesuatu itu karena tidak melakukan karena ingin melakukan karena ingin mendapat hadiah, dan juga tidak ingin melakukan karena takut terhadap sanksinya. Ini termasuk motivasi eksternal ya, sama seperti yang tadi. Selanjutnya yang terakhir yaitu sebagai
manajer, guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, pertanyaan ini nanti akan dibahas pada teman saya nih, nanti tentang restitusi ya. Guru dapat melakukan restitusi sebagai manajer ini. Kemudian guru akan berkata apa yang kita yakini, apa yang harus kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasilnya apa? Akan menguatkan pribadi si anak. Selanjutnya kaitannya dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Nah, ini dia ingin berusaha memperbaiki. Selanjutnya dampak bagi murid yaitu dia akan mengevaluasi dirinya, kemudian dia akan mencari tahu bagaimana cara memperbaiki dirinya. Itu ya tentang posisi kontrol. Lanjutnya, nah sekarang kita tanya pada diri kita sendiri, kita sedang berada dalam posisi kontrol yang mana, ya? Apakah kita sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, atau sebagai teman, pemantau, dan juga sebagai manajer? Nah, apabila kita masih dalam masih dalam penghukum, nah kita harus berusaha untuk menjadi yang lebih baik ya, yang terutama kita sebagai manajer, guru sebagai manajer. Itu dari saya. Selanjutnya dilanjutkan Bu Dwi, monggo. Terima kasih Bu Ida. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Harapan saya jawabannya itu sudah tidak begitu ya. Alhamdulillah. Terus pulang gitu ya. Ngantuk, betul. Di belakang sudah menanti soalnya. Iya. Oh, enggak lapar. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu masih berkenan duduk manis di situ, menyimak apa yang kami sampaikan, meskipun mungkin sesekali agak sedikit ngantuk ya. Saya melanjutkan materi yang terakhir ini yang terkait dengan PKS mungkin. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu saya berencana hanya menghadirkan Waka, kemudian PKS, kemudian MGMPS. Nah, dari situ saya berharap apa yang terkait dengan materi yang saya sampaikan itu bisa ditransfer kepada teman-teman yang lain, dan ini juga membutuhkan komitmen bersama kalau memang ingin betul-betul menerapkan materi yang terakhir, yaitu restitusi. Restitusi ini sebetulnya kata halus dari hukuman. Tadi disampaikan oleh kawan-kawan saya bahwa sebaiknya kita kan sudah bergeser dari tidak menghukum. Sebagai seorang guru kita juga harus bergeser, bukan menjadi penghukum, tidak hanya sekadar sebagai teman, meskipun kadangkala anak-anak itu juga membutuhkan teman, dan kita sebetulnya juga boleh memposisikan diri sebagai teman, kemudian bukan juga sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah ini masih sangat sering saya lakukan secara pribadi. Setelah mengikuti program guru penggerak ini, saya tersadar bahwa ternyata selama ini saya bahagia di atas penderitaan orang lain. Iya, karena ketika saya membuat anak-anak itu merasa bersalah, kemudian harapan saya dia akan menyadari kesalahannya, saya merasa puas begitu. Nah, ternyata setelah mendapatkan materi di sini, ternyata itu harusnya dihindari. Seorang guru yang ideal itu sebaiknya menjadi manajer. Gitu. Kemudian
ketika saya kan pembina OSIS ya Bapak Ibu, pembina OSIS itu dan pembina pramuka juga, kalau di lapangan itu memang harus membutuhkan power. Artinya kalau kita tidak punya power, anak-anak nggak mungkin, kecil kemungkinan mereka itu manut dengan kita gitu ya. Kemudian saya juga melihat ketika saya menjadi pembina OSIS, ketika saya membantu dan menyemangati anak-anak saya jaga di depan, saya melihat ada siswa yang terlambat hadir memasuki kelas atau terlambat hadir ke sekolah. Kemudian ada tim PKS yang menanganinya dengan meminta anak-anak untuk melepas kaos kaki, sepatu, kemudian seharian dia di kelas. Dan ternyata di sini itu contohnya kebetulan itu saya tersadar, bisakah saya melakukan perubahan, padahal katanya jargonnya guru penggerak itu kan tergerak, artinya tergerak itu hatinya secara pribadi itu tergerak untuk melakukan perubahan. Kemudian setelah hatinya tergerak, dia berusaha untuk melakukan perubahan, bergerak, baru setelah itu menggerakkan. Nah, saya masih dalam taraf tergerak. Kadang ya bergerak, kadang ya tidak. Kalau menggerakkan setiap malam menggerakkan ya. Iya, menggerakkan. Kebetulan kata Pak sahabat saya Pak Muklis, guru penggerak berarti sukanya menggerakkan, kemudian pembina penegak sukanya menegakkan, bisa jadi bergerak agar menegakkan gitu ya, agar tegak gitu ya. Jadi mengapa itu tidak diizinkan oleh program ini, artinya diupayakan untuk dihilangkan sedikit demi sedikit, ternyata membuat malu anak itu merupakan sebuah kesalahan besar. Jadi kita meminta anak untuk ke depan gitu, bahasa dulunya apa, disetrap ya, dijejer gitu, itu kan membuat anak malu, membuat anak merasa bersalah. Tapi kadang saya sebagai guru, kalau dia melakukan kesalahan merasa puas gitu ya. Apalagi ketika anak-anak tidak memperhatikan saya misalkan. Iya, malah senang ya. Iya. Jadi kalau dulu mungkin guru-guru kita itu sering memperlakukan kita dengan agak kasar mungkin, sampai mungkin memukul. Iya, saya ngobrol dengan teman-teman seangkatan saya, Bu Yanti mungkin juga masih ingat. Dulu ketika kita masih muda, pernah muda ya, iya, itu biasa. Kalau salah, ya dicetot, kemudian mungkin digablok dengan sulak dan sebagainya, itu biasa. Buktinya, dalihnya kan begini, buktinya kan anak-anak sekarang, maaf, anak-anak dulu yang sekarang sudah menjadi orang itu kan sukses semua. Ya memang iya, tapi saya juga mikir demikian, tapi ternyata standar nilai moral anak dulu dengan anak sekarang itu ternyata mungkin tidak sama. Karena mungkin ya perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya, jadi standarnya tidak sama. Dan itu mungkin kurang tepat apabila kita lakukan. Apalagi sekarang sedikit-sedikit HAM gitu ya. Padahal niat kita sebetulnya bagus gitu ya. Nah, dengan kondisi itu, Bapak Waka Kesiswaan dan Bapak-Bapak PKS, saya berharap ya sedikit saja mungkin bisa berubah kita, karena nanti pada dasarnya kita akan menerapkan kurikulum prototipe yang penerapannya itu pun juga akan menyeluruh. Jadi tugasnya mungkin tidak hanya guru penggerak yang bertugas untuk mengubah itu. Ya sedikit nggak apa-apa ya. Berubah sedikit kan nggak apa-apa. Nanti sedikit lama-lama akan insya Allah hilang. Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Berarti kalau dengan hukuman ini agak sedikit berbeda.
Kalau dengan hukuman itu kan minimal anak-anak jera. Tapi setelah itu sudah tidak ada kelanjutannya. Ya sudah jera. Nah, tapi kalau restitusi yang ditawarkan oleh Bapak Nadiem, restitusi ini adalah perbaikan. Jadi titik tekannya pada perbaikan sehingga dia bisa kembali seperti semula, tidak ada rasa minder, tidak ada rasa tidak percaya diri untuk kembali kepada kelompoknya. Kelompoknya ini maksudnya teman-temannya yang tidak melakukan kesalahan. Biasanya kalau ada anak yang melakukan kesalahan, itu untuk kembali normal dengan teman-temannya itu butuh proses. Nah, tetapi dengan adanya program restitusi ini, harapannya proses yang dilalui itu, ya, proses perbaikannya itu akan memudahkan anak untuk segera bisa menyesuaikan diri dan tetap percaya diri bersama teman-temannya dan kembali ke kelompoknya. Itu restitusi. Kalau Bapak Ibu mencari di Google mungkin ada arti lain ya. Arti lain yang sama ya, sama katanya. Kelenturan ya. Nah, kalau ya betul. Mungkin ini namanya polisemi, ya Pak. Kalau dikaitkan dengan makna yang ada di fisika, itu polisemi artinya mungkin mengambil dari arti fisika itu lentur, ya kan? Lentur. Kemudian ya. Jadi restitusi itu lebih lentur dari hukuman, gitu. Kemudian harapannya lah ini ya, ciri-ciri restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Jadi dia melakukan itu tidak untuk menebus kesalahan, akan tetapi belajar dari kesalahan itu. Nah, belajar dari kesalahan itu dia akan memperbaiki dirinya sesuai dengan kesadaran dirinya. Kemudian yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan seperti yang saya sampaikan tadi, dia akan lebih mudah untuk kembali ke kelompoknya. Kemudian restitusi itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Nanti akan sedikit saya beri contoh, maksudnya tawaran bukan paksaan itu seperti apa. Kemudian restitusi itu melihat ke dalam diri atau introspeksi. Jadi setelah anak melakukan sebuah kesalahan, kemudian dia direstitusi, harapannya dia akan introspeksi dan memperbaiki dirinya dengan kesadaran dirinya. Kemudian restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi nanti alasan apa, mengapa dia melakukan itu nanti juga akan dilakukan di dalam restitusi. Kemudian restitusi itu juga ya cara untuk memperbaiki diri. Jadi seperti yang ada di ciri yang ke-8, dia akan menemukan solusi. Dari solusi itu dia akan memperbaiki dirinya, kemudian akan membuat karakternya itu berubah menjadi lebih baik, kemudian dia akan bisa kembali ke kelompoknya dengan mudah. Kemudian, nah, ini yang harusnya kita lakukan untuk mempraktikkan restitusi. Ada segitiga restitusi. Nah, ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu misalnya ada anak terlambat hadir. Kemudian biasanya anak-anak kalau terlambat masuk kelas bagaimana Bu? Kita bertanya dulu atau anak-anak yang sudah matur? Iya. Biasanya anak-anak sudah matur ya. Bu, maaf saya izin masuk kelas. Maaf Bu, ada yang Bu maaf saya terlambat gitu ya. Kalau Bu Yulis ada anak atau siswa masuk, Pak Malik ada siswa masuk langsung, Bu maaf saya terlambat, pasti mengatakan, hei kamu terlambat berapa bulan?
Kalau 3 bulan jangan ke sini. Iya. Positif itu bisa baik bisa tidak ya Bapak Ibu. Ya. Berapa bulan kamu terlambat begitu ya. Jadi kalau bahasa Indonesia itu harus lengkap minimal subjek predikat ya. Ya, apa kabar Arjuna? Nah, Arjuna apa kabar? Nah, itu sudah lengkap ya. Kalau dosen saya dulu bertanya misalkan presensi begitu. Baik anak-anak saya presensi, bukan anak-anak ya, baik saudara-saudara akan saya presensi. Ari Wiwaha, jawabannya bagaimana Pak Ari? Iya, wah, pinter nih Pak Ari ya. Hadir Bu, betul. Hadir itu predikat, Bu itu subjek. Kalau Pak Mahfud, Mahfud misalkan. Oh, loh, kok balen Bu ngono. Oh iya, iya, iya. Nah biasanya ada juga yang menjawab, misalnya, ya kalau tidak begini saya tidak berani jangkar ya. Iya, misalnya Bisono, misalnya. Ini mau pensiun kan harus dikerjain ya. SHR coret ini. Iya. Biasanya ada yang menjawab saya begitu ya. Kalau dosen saya dulu itu ada yang menjawab saya. Itu bukan kalimat. Kok bisa? Saya itu hanya subjek, nggak ada predikatnya gitu. Harus lengkap. Saya hadir Pak. Gitu. Jadi iya, Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman karena kemarin kita mengalami suasana yang kurang enak hati begitu. Saya takut sekali Bapak Ibu guru yang bukan dari SMA punya penafsiran berbeda terhadap guru SMA, sehingga hari ini memang saya hadirkan. Ini berdasarkan masukan dari teman-teman bahwa guru SMA, terutama SMA Wates itu guru-guru yang luar biasa, yang luar biasa bertoleransi, kemudian kompak, persaudaraannya juga luar biasa, gitu ya. Iya, iya. Saya melihat Pak Budi. Saya melihat Pak Budi ketika tampil kemarin dengan hari ini sangat berbeda jauh. Padahal beliau kemarin itu di tempat beliau sendiri, begitu. Iya, sangat tertekan gitu ya, sampai ditunjuk-tunjuk gitu. Kalau di sini kalau Pak Agus pengajar praktik mengatakan ketika masuk ke sudah masuk ke gerbang itu beliau mengatakan di sini itu masuk saja sudah adem sekali, katanya gitu. Jadi iya katanya begini, beliau mengatakan Budui panjenengan sangat beruntung berada di tempat yang tepat, katanya begitu. Saya menangis. Iya, dan alhamdulillah ternyata hal-hal buruk itu memang bisa kita ambil hikmahnya, menjadi sering bersyukur terhadap keberadaan kita. Kalau saya tidak mengalami yang kemarin, mungkin saya tidak akan bersyukur atas keberadaan saya di sini, gitu ya, atas teman-teman saya yang luar biasa, gitu ya. Kembali ke jalan yang benar. Ya, ini tadi belum Mbak. Mohon maaf ya Bu, Mas setengah 4 masih lama ya. Terima kasih. Iya. Nah, seperti ini loh Pak Budi, teman-teman. Tidak ada yang begitu gelisah untuk ingin pulang ya. Kecuali yang sudah pulang, karena separuh dari ini sudah pulang semua. Bu Ida akan menjemput. Tuh sedang ya. Oh, terima kasih. Semoga Allah memberikan limpahan yang lebih banyak. Amin.
Yang pertama tadi menstabilkan identitas, misalkan tadi ada siswa yang terlambat hadir, kemudian dia izin, maaf saya terlambat hadir, saya misalkan biasanya tidak langsung menjawab atau menyampaikan apa alasannya, ya. Biasanya hanya izin, ya. Kemudian apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Nah, itu kalau kita, iya, PKS, mantan PKS soalnya, ya. Iya, ternyata ketika ada kesalahan yang mereka lakukan, kita itu disarankan untuk menyatakan, tapi nanti mesti jawabannya prat, ya. Ini teorinya ya, Bapak Ibu, terima saja teorinya begitu. Jadi anakku, misalkan begitu ya, anakku, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Nah, itu tujuannya kita mengatakan seperti itu tujuannya belum ngomong seperti itu saja, lihat wajahnya sudah mewakil ya biasanya ya. Pengen diwotos sebenarnya. Iya. Kemudian harapannya ketika kita mengatakan seperti itu, anak itu stabil identitasnya, dia tidak merasa sangat bersalah, kemudian dia tidak merasa sangat takut, karena ternyata kita kalau mengikuti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara memang memerdekakan anak, membahagiakan anak, membuat anak itu betul-betul merasa nyaman, selamat gitu ya. Kemudian kalau seperti itu dia tidak merasa bersalah, jadi kita menstabilkan identitasnya. Setelah itu baru tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasinya bagaimana? Memvalidkan itu kita bertanya alasannya. Iyo, mang sampean nyapo telat, misalkan begitu. Jadi alasanmu apa terlambat hadir? Kata Pak Ari, iya silakan. Kata Pak Ari, loh Pak Ari nggak makan dulu? Oh iya, monggo. Jadi alasannya adalah, kalau anak SMA biasanya banyak sekali alasan yang dibuat-buat, ya. Nah itu, katanya guru SMA itu harus lebih pinter, lebih nakal dari muridnya, begitu ya. Biar kita tahu bagaimana alasan-alasannya itu berbohong atau tidak, ekspresi wajahnya itu menunjukkan serius atau tidak, seperti itu katanya. Yang disarankan seperti itu, kita menanyakan alasan dia terlambat hadir atau dia melakukan kesalahan itu apa. Kemudian ketika kita sudah tahu alasannya apa, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas yang disampaikan oleh teman saya tadi. Keyakinan kelas itu adalah sebuah keyakinan yang dibentuk secara bersama, disepakati bersama, tidak ada yang merasa beratkan dalam keyakinan itu. Nah, jadi kita ingatkan. Jadi dari situ kita ingatkan, sebetulnya sama ingin piye toh? Kok hari ini melakukan kesalahan yang misalkan terlambat hadir, sajane sama pengen piye toh? Nah, dari situ anak akan mengatakan sendiri, oh Bu, saya inginnya itu tidak terlambat hadir. Saya itu inginnya ya ingin seperti bla 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 dan seterusnya. Nah, kalau sudah tahu, baru kita akan mengingatkan kepada dia, kemudian dia akan dengan sadar melakukan untuk, kalau memang dia ingin kesalahan itu ingin dia tebus, ya berarti ditebus. Kalau tidak, harapannya setelah itu dia memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mungkin mengulangi dengan kesadarannya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu tentang restitusi. Kemungkinan ini sulit sekali kita terapkan. Nah, tapi namanya sulit itu masih ada kemungkinan. Kalau tidak bisa, itu betul-betul tidak bisa. Tapi kalau sulit berarti masih ada kemungkinan untuk kita
terapkan. Nah, itu tanyakan pada kurikulum itu ya. Mungkin nanti bisa diskusi lebih jauh lagi dengan teman-teman PKS terkait dengan restitusi, meskipun mungkin tidak semuanya harus terakomodasi, akan tetapi minimal ada sedikit perubahan. Kalau peraturan memang ini Bapak Ibu, peraturan itu kecenderungannya kan mesti mengikat, memaksa. Itu peraturan. Tapi kalau anak-anak sudah pada taraf keyakinan, tidak akan ada paksaan, itu akan hadir. Nah, akan hadir dari hatinya sendiri. Begitu, Bapak Ibu. Nah, itu yang diinginkan oleh Pak Nadiem. Kita mencoba menerjemahkan apa yang beliau inginkan. Sebetulnya kalau kita pelajari ya ini ideal sekali sebetulnya, bagus sekali, tapi pada kenyataannya nah ini perlu kerja ekstra, mungkin Bapak Waka kesiswaan juga ya, terkait dengan siswa ya, dan teman-teman guru. Sementara itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian ini ada sedikit contoh yang mungkin bisa dijadikan sebagai gambaran untuk melakukan sebuah restitusi ke Krom. Mohon maaf, menunggu sebentar. Iya, Bapak Ibu. Kalau peraturan itu kecenderungannya menggunakan kata-kata yang negatif ya. Tapi kalau keyakinan itu tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif. Selalu harus menggunakan kata-kata yang positif. Dilarang itu tidak boleh. Kemudian harus, nah itu juga tidak diizinkan. Kalau ini Bapak Ibu, kalau mencermati dasar dharma, nah ini promosi pramuka lagi ya. Kalau mencermati dasar dharma, menurut saya itulah yang disebut keyakinan. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Kan di situ positif semua kata-katanya. Bukan tidak boleh bertengkar, kan tidak ada seperti itu. Kalau negatif kan berarti kata-katanya tidak boleh bertengkar, tapi di situ disebutkan cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Nah itu kan pasti anak-anak tidak mungkin terlambat hadir, tidak boleh terlambat hadir lah, itu negatif. Tapi kan, nah jangan itu juga masuk ke dalam kata-kata negatif dan itu kalau bisa dihindari. Itu. Nah datang tepat waktu, nah itu sudah masuk ke dalam positif. Nah ini contoh restitusi yang mungkin bisa dijadikan sebagai gambaran oleh Bapak Ibu, mohon bisa disimak. Ini saya ambil ketika programnya Bapak Ketua Ketua khusus program unggulan di kita dengan tidak terasa saya ya. Sayangnya ternyata audionya tidak terdengar Bapak Ibu. Jadi ada anak yang bertengkar, ya. Kemudian, nah ini gurunya bertanya,
Nah itu seperti yang saya sampaikan tadi, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Iya, Dani yang sangat dicintai oleh Bu Vivi. Iya, ini. Jadi dia melakukan sebuah kesalahan karena dia bertengkar dengan teman. Kemudian gurunya bertanya ya, mengapa melakukan itu? Gitu, ya. Kemudian dia menjawab dengan alasan-alasan. Nah, kemudian setelah itu, nah ini dua-duanya dipanggil. Oh, bisa. Tidak ada. Ya, sudah. Mohon maaf menunggu sebentar, Bu. Gitu. Nah, bisa. Sulit ya. Mohon maaf Bapak Ibu, ternyata kesalahan teknis. Ya, itulah yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sekalian. Jadi simpulannya adalah bahwa pendidikan kita ini adalah untuk membahagiakan anak. Seperti dalam pramuka juga ada Ida, hidup bahagia, mati pun bahagia. Katanya begitu ya. Jadi bertujuan untuk memerdekakan anak, membahagiakan anak, kita menuntun anak-anak, tugas kita membuat anak-anak menjadi sukses dengan bahagia, selamat, dan bisa menyesuaikan diri di dalam masyarakat dengan baik. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum saya tutup, saya beri kesempatan untuk bertanya barang satu pertanyaan saja, ya, karena yang di belakang sudah menunggu. Ya, monggo saya persilakan. Ya, sinten? Ya, monggo Pak Mahfud. Menuntun program menanam budaya positif itu kan sangat diharapkan dari internal, motivasi internal. Kalau motivasi eksternal itu kan sifatnya tidak permanen. Terus anak punya kesadaran restitusi, anak punya kesadaran, semua itu adalah hal yang sangat ideal. Masalahnya ada di pengkondisian anak, mulai dari rumah sampai pulang ke rumah lagi. Itu sekolah hanya 8 jam. Ini langkah-langkah pemikiran apa dari tim calon guru penggerak, hingga punya rumusan yang jelas. Selain tata tertib tadi sama kesepakatan-kesepakatan lain. Dan yang kedua, Terima kasih Pak Mahfud. Iya. Saya khawatir dengan pandangan memerdekakan anak, membuat anak menjadi liberal. Apakah pandangan saya keliru? Karena kita sekarang di web saja sudah kena HAM. Iya. Ini yang perlu
kita jaga keseimbangan antara penyadaran antara kewajiban anak terhadap cetak terhadap kewajibannya. Jadi jangan sampai hanya saja yang besar, mereka sadar dengan kewajiban. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Mahfud. Pertanyaan yang luar biasa ya. Tepuk tangan untuk Pak Mahfud. Ya. Bagaimana Bapak Ibu ingin menjawab? Nanti saya akan melengkapi. Sinten? Terima kasih pertanyaan dari Pak Mahfud luar biasa. Saya yakin itu permasalahan bersama. Ya. Jadi maka begini, anak itu kan pembelajarannya tidak hanya di sekolah tapi juga di rumah. Maka sekali lagi ini mungkin langkah ideal ya. Jadi semestinya kita harus melibatkan seluruh warga sekolah dalam membuat keyakinan kelas atau gantinya tadi apa, kesepakatan kelas tadi. Warga sekolah itu siapa saja ya berarti harus melibatkan. Di situ ada kepala sekolah, kemudian ada guru, ada siswa, ada orang tua. Nah ini ada orang tua yang di rumah. Bahkan kita juga perlu melibatkan warga sekitar sekolah. Dan ini luar biasa, ini harus betul-betul ada kolaborasi bersama untuk saling mengawasi, saling memberikan masukan, saling memberikan motivasi. Dan ini memang sampai sekarang saya lihat belum maksimal. Karena terus terang kadang apa yang kita ajarkan di sekolah, mohon maaf, kadang dimentahkan kembali di rumah. Gitu. Jadi apalagi ini situasi daring ini luar biasa. Jadi kita menghendaki anak kita belajar rajin mengerjakan tugas dengan baik, tetapi kemudian di rumah diminta tolong orang tuanya untuk mancing ke sawah dan jualan dan sebagainya. Jadi ini harus dipertemukan dalam suatu forum, kemudian dibicarakan bersama, duduk bersama, apa masalahnya, kemudian diselesaikan bersama. Ini dulu yang harus terbentuk kalau menurut saya. Itu yang bisa dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain. Sedikit menambahkan ya. Untuk guru penggerak ini kan di semua jenjang di Bapak ya. Mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Nah, untuk tadi sepertinya karakter anak itu nanti dari TK itu sudah ada pembentukan karakter sejak dini yang menuju ke profil pelajar Pancasila. Jadi nanti mulai dari TK sudah mendapatkan itu, selanjutnya di SD juga, kemudian SMP dan SMA. Kemungkinan untuk menjadi anak yang liberal ke depannya itu tidak akan menjadi seperti itu, Bapak ya. Seperti itu mungkin dari saya. Ada ya. Iya, iya. Kalau kan kabupaten tuh. Iya. Tim kabupaten ya. Saya punya angan-angan nanti kalau tim kabupaten katakanlah diadu di tim yang lain, punya sesuatu yang beda, sesuatu yang lebih, sehingga sama kabupaten bisa berdiri, tidak harus dijawab tuntas sekarang. Cuma mereka punya roadmap dari TK, SD, itu punya roadmap itu mungkin yang penting kediri akan cerah. Amin. Terima kasih Pak Mahfud. Memang betul apa yang seperti yang dikatakan Pak Mahfud bahwa mendidik anak itu bukan hanya tanggung jawab di sekolah dan yang lebih banyak itu justru di rumah. Nah, oleh karena itu memang antara di rumah, orang tua di rumah dengan orang tua di sekolah, karena ini rumah kedua ya. Rumah pertama adalah di rumah, rumah kedua adalah di sekolah.
Nah, karena ini adalah rumah kedua, berarti memang harus ada sinergi antara orang tua, rumah pertama dan rumah kedua. Nah, kesinergiannya itu bisa dituangkan ke dalam kalau misalkan kita ingin betul-betul mengefektifkan itu, bisa dituangkan dalam yang namanya bagja. Dulu kita pelajari, jadi ada yang namanya bagja. Ini masih terpanjang tapi tidak perlu disampaikan di sini, ya Pak, karena sudah agak sore. Itu jadi dituangkan di situ ada sinergi antara yang di rumah dan yang di sekolah. Kemudian yang kedua tadi, ya memang betul kalau kita memaknai apa yang disampaikan oleh Bu Haja Dewantara memerdekakan anak, ini ada juga yang seperti Pak Mahfud itu tadi, kalau kita memaknainya tidak secara mendalam gitu. Jadi anak-anak menjadi liberal. Tapi pemaknaan itu ada kata menuntun, berarti tetap kita menuntun. Jadi merdeka itu dalam arti merdeka memilih sesuai dengan bakat dan minatnya. Nah, ini penerapannya seperti apa saya sendiri juga belum begitu bisa menyatakan ya. Yang bisa menyatakan justru mungkin nanti kurikulum ya. Jadi anak balik lagi ke kurikulum ya. Artinya ya betul, ke profil pelajar Pancasila. Yang merdeka itu tadi loh Pak, merdeka itu merdeka memilih, artinya setiap orang kan punya bakat sendiri. Tidak mungkin satu anak itu bisa semuanya. Biasanya bisa semuanya itu sedikit-sedikit. Seperti misalnya saya ini kalau sudah ketemu matematika, ketemu ingat angka itu sudah fobia, kecuali angka yang ada di dalam rupiah. Nah itu mau dibawa kemana begitu. Kalau misalnya dia itu dipaksa untuk terus mempelajari itu, kemudian kesenangannya itu dilupakan, bisa saja kesenangannya tidak dia dapatkan, kesenangannya misalnya suka berpuisi dan sebagainya itu tidak itu dilupakan, kemudian dia begitu serius mempelajari matematika, akhirnya kan dua-duanya tidak maksimal. Misalkan seperti itu Pak. Jadi merdeka di sini artinya merdeka yang tetap dituntun. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa kami sampaikan, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum diakhiri, saya mohon Bapak pengajar praktik untuk memberikan sedikit arahan kepada kami. Yang saya hormati Pak Agus Wahid, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja tadi diminta untuk memberi arahan, padahal ini sudah sangat luar biasa, bagus sekali. Di sini saya hanya ikut mendukung, terutama bagaimana Bapak Ibu calon guru penggerak ini menerapkan apa yang sudah beliau pelajari, diantaranya konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Tentu saja Bapak Ibu guru calon guru penggerak ini tidak bisa bergerak sendiri. Beliau tetap memerlukan dukungan dari lingkungan sekolahnya. Ya kalau kebetulan yang di sini butuhi, berarti tetap membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Wates, dan juga lingkungan SMA Negeri 1 Wates itu sendiri tidak hanya pada Bapak Ibu guru saja, tapi mungkin kepada keluarga besar dari SMA Negeri 1 Wates. Kalau tidak ada dukungan dari lingkungannya, walaupun atau mungkin sehebat apapun butuhi, ya tetap tidak bisa melakukan apapun. Ya, jadi kalau tidak ada dukungan, maka tidak bisa bergerak sekaligus tergerak dan juga menggerakkan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tetap mari kita sama-sama dukung Bapak Ibu calon guru penggerak yang berasal dari mana saja. Mungkin di tahun depan dari Bapak Ibu guru SMA Negeri 1 Wates berbondong-bondong mendaftar. Saya doakan nanti segera bisa masuk
ke dalam program ini. Atau mungkin SMA Negeri 1 Atas berminat ikut program sekolah penggerak, saat ini sudah mulai dibuka, dan jika berminat, dan saya yakin kalau SMA Negeri 1 Atas ini berminat, kemungkinan besar bisa dapat lolos menjadi sekolah penggerak. Katanya sih ada yang digaungkan selalu hadiahnya dulu, Pak. Hadiahnya berapa puluh juta gitu, Pak, betul ya? Nah, gitu untuk SMA. Dan saya dengar sih Kabupaten Kediri 23 ini untuk angkatan ini mencari 23 sekolah dari semua jenjang. Nah, ya, semua jenjang. Yes. Semoga saja SMA Negeri 1 Atas masuk salah satu di dalamnya, sehingga ya menjadi sekolah penggerak yang nanti guru-gurunya akan semuanya ikut tergerak dan bergerak. Sementara itu saja Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Agus. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah sekitar 2 jam membersamai kami dengan setia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan memberi manfaat bagi kita hari ini, esok, maupun lusa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.